Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-ghirar. Ibadallah, ittaqullah ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil hadar wa antahu amanahakum anhu wa sadar واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المشابهة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من ذرية الجن والإنس وقال تعالى مخبرا وعميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وسيد الهجرتين وعلى آل محمد ويا أيها الرجل من صفاة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد نور القلب وقورة العين وعلى آل محمد ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وسافي الأمة هذا كما أحاط به علمك واسع كتابك وضمه خصوصا منهم في العصر الحديث آمر المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زيد العواب عن ذكر الصواب آمر المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر ابن الخطاب وعلى جميع القرآن آمر المؤمنين سيدنا عثمان ابن عفان وعلى أسد الله الغليل آمر المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dalam acara bulanan Majelis Ilmu bersama Jamaah Tasawuf Kadimah Ilmu Indonesia. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bermajelis ilmu dengan mata kuliah Ma'rifatul Bai'at. Saudara-saudara sekalian, bai'at itu adalah suatu janji. Jadi kalau diterjemahkan, bai'at itu adalah janji taat atau janji setia. Secara harafiah, bai'at itu bisa dalam semua permasalahan kehidupan ini. Misalnya seorang prajurit menjadi tentara, dia dibai'at dengan sumpah prajurit. Dia berjanji setia kepada bangsa dan negara ini dan lain sebagainya. Itu namanya bai'at. Seorang pegawai juga begitu, diminta menandatangani suatu perjanjian, bersedia ditempatkan di mana-mana, loyalitas kepada pemimpin. Itu apa namanya, saya kurang tahu, urusan pegawai, ya kan? Tapi ada janji itu.
Sampai jadi pembantu rumah tangga pun ada janjinya. Orang nikah pun ada janji. Nah, baiat itu pelaksanaannya disebut ijab qabul. Jadi hukumnya disebut baiat. Maka kita menggunakan mata kuliah ini dengan sebutan ma'rifatul baiat. Dasar hukumnya baiat. Isi pelaksanaannya adalah ijab qabul. Ijab itu permintaan, qabul itu persetujuan daripada yang diminta. Jadi secara harafiah ijab qabul atau baiat itu bisa berlaku dalam semua urusan keduniaan. Misalnya kita beli barang radio, kita dikasih resi pembelian, di situ ditulis barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi kecuali ada perjanjian. Itu namanya ijab qabul. Itu bahagian daripada baiat, janji. Itu secara harafiah. Semisal kita membeli rumah, ada suatu bentuk baiat yang pelaksanaannya dalam ijab dan qabul. Sang pembeli minta rumah dikosongkan, tidak ada penghuni, rumah tidak bermasalah, tidak dalam sengketa, kunci diserahkan tanggal sekian dan tanggal sekian, akta notaris siapa yang bayar dan lain sebagainya. Itu baiat. Tetapi yang kita bahas dalam majelis ini, saudara sekalian, adalah hukum baiat yang khusus dalam urusan keagamaan. Jadi kita membahas secara maknawiah, bukan secara harafiah. Kalau secara harafiah bersifat umum, tetapi yang kita bahas ini adalah bersifat khusus, yaitu bersifat maknawiah. Kita lepaskan pengertian baiat, ijab qabul dalam pengertian harafiah. Saudara-saudara sekalian, apakah yang dimaksud dengan hukum baiat? Marilah kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dalam hal ini hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang hukum baiat ini sendiri. Saudara Noval, silakan saudara membacakan firman Allah yang terkait dalam masalah baiat. Silakan. Surah Al-Fat ayat 10, artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Pembacaan menyeluruh telah kita dengar. Marilah sekarang saudara, pembacaan diulang, potong demi sepotong untuk kita bahas. Silakan saudara Novel. Surah Al-Fat ayat 10, artinya bahwasanya orang-orang yang berbaiat atau berjanji setia kepada kamu. Cukup, kepada kamu yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad. Silakan lanjut. Sesungguhnya mereka berbaiat atau berjanji setia kepada Allah. Ya, hakikat hukum baiat, betul kita berjanji setia kepada Rasul. Pada masa itu sahabat-sahabat Nabi berjanji setia. Ya Rasulullah, demi Allah kami akan berjanji setia kepadamu. Kami tidak akan mengkhianati engkau. Kami akan menegakkan Islam dan kami percaya Al-Quran sebagai wahyu Allah dan engkau adalah Rasulullah.
Baiat-baiat yang demikian dibalas oleh Rasul misalnya, saya terima baiat saudara, saya memegang janji itu dan Allah dan Rasulnya sebagai saksi. Barang siapa tidak menepati janji setia itu, maka dia terlaknat. Silakan lanjut saudara. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ya. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, Terus niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. cukup. Ada orang yang berjanji setia kepada Rasul. Pada saat itu di bawah sebuah pohon, sehingga terkenal dengan sebutan Baiatul Ridwan, Baiatul Ridwan. Mereka berjanji berbondong-bondong setia kepada Rasul, tapi ternyata di situ terdapat orang-orang munafik yang janjinya kepada Rasul tidak ditepati. Mereka itu dalam kemurkaan Allah. Lanjut. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Di dalam perguruan kita hukum baiat berlaku. Misalnya murid Imam Ali melakukan baiat. Hari ini Jumat tanggal sekian bulan sekian tahun sekian, saya nama Ridwan Syafi'i meminta kepada Imam Ali Qasim bin Thohir untuk menjadi imam saya dunia akhirat. Imam Ali menjawab, saya setelah mendengar ijab dari saudara Ridwan bin Thohir, saya bersedia menjadi imamnya dunia dan akhirat. Itu janji setia, itu baiat. Dalam pelaksanaannya dalam bentuk ijab kabul. Begitu juga orang menikah. Aku nikahkan anak perempuanku dengan engkau, wahai anak, dengan mahar sekian. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Itu suatu janji setia. Baiat dalam pelaksanaannya menggunakan hukum ijab kabul. Hukum baiat itu diakui karena ini firman Allah. Ini nasul Quran. Berarti bila kita melakukan baiat itu adalah mengikut sunatullah. Rasul juga melakukan baiat, berarti sunatul Rasul. Maka kokohlah hukum baiat ini menjadi sunatullah wa sunatul Rasul. Maka kita ahli sunnah wal jamaah harus melaksanakannya. Semacam misalnya di Gorontalo, saudara sekalian, bila seorang anak laki-laki atau perempuan sudah balik, maka dia dibaiat, dia masuk Islam dengan cara menyebut asma Allah, mengaji dan lain sebagainya, lalu menyatakan Islam. Kalau di Jawa tidak ada. Jadi kalau orang Jawa ditanya, saudara Islam, Islam, iya Islam saya. Siapa saksinya waktu saudara diislamkan? Bingung nih. Jadi yang benar orang Gorontalo. Jadi misalnya Imam Bowo ditanya, Islam, Islam. Waktu Islam siapa saksinya? Jadi Islam ada baiat. Yang benar orang Gorontalo. Agama itu dibebani kepada orang yang balik. Jadi anak yang balik, laki-laki atau perempuan, kita Islamkan. Mulai sekarang hukum itu berlaku. Siapa anaknya sudah mulai balik? Kalau cewek udah malu-malu, kalau cowok udah bastan-bastan, bawa sini kita baiat. Supaya kita saksinya bahwa dia Islam. Alhamdulillah, Bowo ini ikut jamaah kita. Secara otomatis tanpa baiat, otomatis kalau di akhirat ditanya Islam, ya saksinya siapa? Banyak. Saya punya sahabat-sahabat. Jadi itu. Makanya suka-sukalah berhadiah atau bersedekah kepada sahabat supaya dia mau mengaku bahwa Islam benar, ya Allah, saksinya. Imam Rustam, oh enggak, dia enggak pernah kasih apa-apa ke kita. Nah, silakan.
maka saling berhadiahlah kalian supaya semuanya mau jadi saksi. Saudara-saudara, hukum baiat saya mengulang adalah merupakan sunatullah, juga ajaran Rasul, berarti sunatul Rasul. Maka hukum mutlak kita harus tunduk ke dalamnya. Bila segala sesuatu sebaiknya diupayakan adanya baiat dalam bentuk sekecil apapun. Hutang piutang, si A dengan si B, jamaahnya ada saksinya 2 orang, baiatnya didengar, ditulis. Jangan hutang piutang tidak ada saksi, salah itu, tidak menegakkan sunatullah wa sunatul Rasul. Tetapi yang kita maksud saudara dalam pembahasan maknawiyah bukan baiat sembarang baiat. Ini adalah baiat kepada Rasul. Ini contoh ayatnya, diulang saudara Noval, bagaimana mereka berbaiat yang disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Surah Al-Fat ayat 10. Artinya bahwasanya orang-orang yang berbaiat berjanji setia kepada kamu Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia atau berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Saudara Halik berbaiat kepada saya atas kehendak dia sendiri. Saya meminta imam awal menjadi imam saya dunia dan akhirat. Kenapa dia sekarang lari meninggalkan imamnya? Barang siapa ingkar atas baiat berarti mengingkari Allah. Semoga saudara Halid tidak meninggalkan saya sebagai imamnya. Kepada Halid, Al-Fatihah. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjut mendengarkan ulasan firman Allah dalam Quranul Karim. Silakan saudara Nafal. Surah Al-Fat ayat 18, artinya sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat atau berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Orang yang berbaiat kepada Rasul dijanjikan Allah kemenangan yang dekat. Ini kepada Rasul ya. Jadi perhatikan, semua ini adalah kisah baiat antara sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi. Pernah terjadi satu kali di bawah pohon. Ayat yang baru dibaca, saudara hafal, baca sekali lagi. Surah Al-Fat ayat 18, artinya sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia atau berbaiat kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Jadi standar akademis, apa perlunya kita berbaiat kepada Rasul? Bila kita berbaiat kepada Rasul, 3 perkara kita dapatkan bila kita pelajari ayat ini. 1, ridho Allah.
2, kemenangan yang dekat. 3, ketenangan jiwa. Jadi 1, hukum baiat tertera, tertulis pada Quran. Dia merupakan sunatullah wa sunatul Rasul. Lalu bila kita telah melakukannya, berbaiat kepada Rasul, apa yang kita dapatkan? Yaitu ridha Allah, ketenangan jiwa, dan kemenangan yang dekat. Lanjut surah An-Naba. Surah Al-Mumtahanah ayat 12, artinya, hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan baiat atau janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah baiat atau janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini saya persingkat. Allah menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad SAW, hai Muhammad, bila datang perempuan meminta baiat janji setia kepadamu dalam urusan keimanan, terima. Artinya diminta Nabi menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa dia termasuk perempuan yang beriman, tetapi tidak dalam masalah keilmuan. Makanya semua yang diterangkan Allah itu tentang iman. Karena kalau hukum baiat perempuan dengan laki-laki dalam urusan keilmuan, ilmu itu harus dituntut dengan keakraban sang guru. Yang dicontohkan dalam Al-Quran perilaku Musa kepada Khidir. Khidir berkata, hai Musa, bila engkau ingin mempelajari ilmu laduni yang aku miliki, ikut aku, kemana aku pergi engkau ikut. Jadi kalau perempuan berbaiat menuntut ilmu tidak bisa. Dia harus mengikuti laki-laki yang jadi gurunya, yang bukan muhrimnya. Dalam hukum agama itu haram. Maka tidak dibenarkan seorang perempuan berbaiat kepada laki-laki yang bukan muhrimnya dalam urusan keilmuan. Tetapi bila misalnya Imam Umar Bukhari didatangi oleh perempuan janda atau oleh suatu sebab apa dia tidak memiliki imam, lalu meminta baiat kepada Imam Umar, pertanggungan jawab di hadapan Allah nanti, silakan. Tapi tidak dalam urusan keilmuan. Imam Umar, saya berbaiat meminta kesaksian Anda, janji setia, saya akan mengikuti nasihat Imam Umar, beri saya nasihat, saya akan patuh, dan saya berjanji untuk tidak berzina, tidak menjadi perempuan cerewet dan tetek bengek. Nah, itu dibenarkan dalam itu. Tapi kalau saya mau belajar ilmu kepada Imam Umar tidak benar, karena belajar ilmu identik keakraban. Seorang murid harus berbakti kepada gurunya. Nah, kalau cewek itu terus berbakti sama Imam Umar, dia pijit-pijit di betis, nah itu ada hansip di belakang yang siap dengan dodutu, ya kan? Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ayat Al-Quran jelas aturan main baiat khusus kenabian ini. Tapi ini kepada Nabi, bukan kepada Imam Umar. Nanti kita akan arahkan kemana keterkaitan kita dalam hukum baiat ini. Silakan saudara-saudara. Hadis riwayat Abdurrahman bin Abdurrabil Ka'bah radhiyallahu an, dikutip dari kitab Sahih Muslim 4 halaman 23, artinya, siapa yang berbaiat kepada seorang imam lalu dia memenuhi janji setia dengan sepenuh hati,
hendaklah ia mematuhi imam itu sepenuh daya. Ini urusan jamaah. Yang tadi urusan dengan nabi, sekarang urusan dengan imam. Siapa yang berbaiat kepada seorang imam, contohnya Bledis, dia harus berjanji setia dan berbakti sepenuh daya kepada imam awal. Kalau tidak, baiatnya dianggap pengkhianat. Orang yang tidak menepati janji. Jadi saudara-saudara sekalian, baiat berlangsung antara umat dengan Nabi dan pewaris Nabi. Orang alim itu pewaris Nabi. Itu banyak sekali hadis-hadisnya dan sangat mutawatir. Orang alim itu pewaris Nabi. Kalau bisa carikan hadis yang begini-begini, ada? Orang alim pewaris Nabi. Silakan jawab. Hadis riwayat Ibnu Adi dari Ali, dikutip dari kitab Al-Jami' Syagir 3 halaman 510, artinya para ulama adalah pelita-pelita bumi, pengganti para nabi, pewarisku dan pewaris para nabi. Hadis riwayat Ibnu Adi dari Ali, dikutip dari kitab Al-Jami' Syagir 3 halaman 510, yang artinya para ulama adalah pelita-pelita bumi, pengganti para nabi, pewarisku dan pewaris para nabi. Jelas, tidak perlu diberikan ilustrasi. Kita udah dengar bahwa orang alim itu adalah pengganti para nabi di muka bumi ini. Mereka adalah cahaya penerang jiwa di dunia ini. Jadi kalau nabi punya hukum baiat, tentu diwariskan kepada pewarisnya hukum itu. Maka orang alim pun memiliki hak baiat. Seorang imam adalah seorang yang alim, pewaris Nabi. Sekarang mau baiat dengan Nabi udah tidak kelihatan, alamnya udah berbeda. Cari pewarisnya. Para imam, orang-orang alim, berbaiat, janji setia. Didik saya imam, saya akan setia kepada nasihat-nasihat imam. Setelah orang tersebut mencermati benar, ini imam yang sesungguhnya, ini imam yang baik, dia berbaiat. Bila suatu saat orang itu mencurigai bahwa imamnya ini tidak benar, dia boleh mencabut baiatnya. Dia mencari 2 orang saksi, saya tidak yakin kebenaran imam saya, maka saya mencabut diri, maka batal baiat. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata hukum baiat diperkokoh oleh ayat-ayat Quran dan diperkuat oleh hadis-hadis Nabi, menjadi suatu hukum dasar Islam yang sangat kokoh, yang wajib kita perturutkan. Bila dapat dalam semua perilaku sisi kehidupan kita melakukan baiat dalam praktek yang sesungguhnya terjadi ijab qabul. Dalam urusan yang sekecil apapun, misalnya duduk bersama teman taruh rokok di meja, jangan langsung comot aja, rupa milik sendiri, bikin ijab kabul. Imam atau Mas, saya minta 1 ini ya. Nah, terus yang punya bilang 1 ya, jangan 2. Terus yang
Yang pertama bicara jawab. Satu untuk menit ini. Menit berikut satu lagi. Nah, silakan ijab kabul yang begitu. Jadi ijab kabul itu harus jelas dalam semua urusan. Sampai minta rokok pun harus ada baiat, batasan-batasan janji. Nah, tapi karena ini bukan urusan baiat kepada Rasul, maka janjinya tidak disertai kalimat setia. Kalau baiat kepada Rasul ada kandungan kesetiaan, taat, berbakti sepenuh daya. Tapi kalau baiat yang lain itu janji biasa. Saya minta satu bang, nggak boleh. Saya minta rokoknya, nggak boleh. Kalau ada orang gitu, yang punya harus jawab, minta berapa? 12 batang, ngana beli satu bungkus ya. Saudara-saudara sekalian, lanjut kita belajar. Silakan baca saudara. Hadis riwayat Khotib dari Jabir, dikutip dari kitab Muhtarul Hadis halaman 134, artinya, muliakanlah ulama, maka sesungguhnya mereka itu pewaris nabi-nabi. Barang siapa yang memuliakan ulama-ulama, maka sesungguhnya ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Temuat tentang penjelasan terdahulu bahwa ulama itu pewaris Rasul, penerus nabi-nabi dan lain sebagainya. Banyak sekali saudara hadis yang bermakna demikian dalam redaksi yang agak berubah-berubah, tapi mempunyai makna yang sama, bahwa para ulama adalah pewaris Rasul. Standar akademis saudara kita pelajari. Ternyata satu, hukum baiat itu terdapat dalam firman Allah Al-Quranul Karim dan terdapat dalam hadis-hadis Nabi, menunjukkan suatu hukum pasti bahwa hukum baiat adalah sunnatullah, sunnah Allah dan sunnah Rasul. Maka wajib kita mengaplikasikannya dalam kehidupan ini, dalam bila dapat dalam semua perilaku kehidupan. Contoh kecil-kecilnya, kita bilang sama teman, tunggu sini ya, ada perlu sedikit. Nah, teman itu bilang, ya. Nah, itu keislamannya kurang paham dia. Ijab kabul itu harus jelas sekali. Tunggu ya, berapa lama? 3 tahun. Mana bikin tiang garang tak kita di sini. Tunggu. Ya, saya tunggu. Berapa lama dan apa yang saudara urus? Saya tidak lama, cuma saya mau membuat air laut menjadi tawar. Ngana pergi Joko, kita pergi juga. Tunggu Pak Ngana kita habis umur. Jadi urusan ijab kabul adalah suatu kejelasan yang pasti. Untuk apa saudara kita lakukan itu? Untuk agar waktu ini tidak terbuang percuma dan segala manfaat itu kita perbuat seefisien mungkin dan sejelas-jelasnya. Nah, jangan model orang Manado. Pak, pinjam pacu Rabu-Rabu. Berarti 2 kali hari Rabu itu. Nggak ada terima 2 minggu. Begitu dia kasih pulang, dia bilang, Pak belum sempat pakai, belum dapat pakai, sudah lupa. Lalu mana aku bilang, siapa ini tapela? Tikus ada gigit. Nah, itu rame. Ini saudara, karena mayoritas di Manado bukan Islam, jadi kita tidak bisa salah. Tapi yang kita Islam harus mempunyai kejelasan dalam ijab kabul. Urusan sehari-hari, apalagi
ijab qabul dalam maknanya, yaitu khusus kepada Rasul dan pewaris Rasul. Itu jangan main-main, saudara-saudara. Masih ada saudara Novel? Silakan. Tentang hukum bayat. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikutip dari kitab Sahih Muslim 1 halaman 48, artinya ada 3 golongan di mana Allah tidak akan bercakap dengan mereka di hari kiamat, tidak menengok kepada mereka, dan tidak membersihkan mereka daripada dosa, bahkan mereka mendapat siksa yang pedih, yaitu salah satu di antaranya orang yang bersumpah setia kepada imam untuk mengharapkan keuntungan dunia. Apabila dia memperoleh keuntungan, dipenuhinya janjinya, tetapi apabila tidak dipenuhinya. Hati-hati, janji setia kepada imam jangan orientasinya keuntungan dunia. Jangan. Barang siapa yang melakukan janji setia demi keuntungan dunia, maka dia dalam laknat Allah. Di akhirat nanti Allah tidak mau menengok dia dan tidak mau bercakap-cakap dengan dia. Menunjukkan hukum baiat dalam penjabaran maknawiyah sangat berbahaya bila diingkari. Hukum baiat dalam artian yang biasa, harafiah, itu pun tidak boleh dilanggar. Janji setia yang biasa-biasa, janji itu adalah hutang. Apalagi hukum baiat secara khusus maknawiyah, yaitu baiat kepada Nabi dan pewarisnya, orang-orang alim, para imam. Kita harus mempunyai ketetapan dan kesungguhan hati. Silakan saudara Novel, bila masih ada tambahan. Maka terselesaikanlah sudah, saudara-saudara sekalian, ma'rifatul baiat yang kita petik dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi. Standar akademis kita akan percakapkan. 1. Hukum baiat secara khusus dalam pembahasan maknawiyah, yaitu yang dimaksud baiat kepada Rasul dan pewarisnya, para alim billah dan para imam, adalah termaksud di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka menjadi hukum yang tetap bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Adapun hukum baiat secara umum dalam penjabaran harafiah, itu pun tidak boleh kita ingkari. Bila kita melakukan hukum baiat kepada seorang imam atau seorang alim, di mana kita tidak bisa lagi berbaiat kepada Rasul karena beliau telah wafat, maka yang kita peroleh adalah 1, keridhaan Allah, kemenangan yang dekat dan ketenangan jiwa. Pelaksanaan hukum baiat dilakukan dengan hukum ijab qabul. Perempuan tidak dibenarkan berbaiat secara khusus dalam pembahasan maknawiyah dengan seorang laki-laki dalam urusan berbaiat menuntut ilmu. Bila dalam urusan baiat tentang iman, karena ia tidak memiliki alim billah pada kekeluargaannya, maka itu dapat dibenarkan. Saudara-saudara sekalian, pelajaran Ma'rifatul baiat telah kita selesaikan dan saya anggap mencukupi standar akademis. Demikian saudara, sampai jumpa bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.